Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Namaku Arif Wicaksono, seorang pegawai bank berusia 32 tahun yang tinggal di Yogyakarta. Aku tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis sampai kejadian mengerikan itu menimpa sahabat terbaikku, Dimas Prasetyo. Kejadian ini terjadi 3 bulan yang lalu, dan sampai sekarang aku masih terus bermimpi buruk tentangnya. Aku menulis ini sebagai peringatan bagi siapa saja yang tertarik dengan ilmu Rogo Sukmo, ilmu kuno Jawa tentang pemisahan jiwa dari raga. Semuanya dimulai pada pertengahan Juli 2025. Dimas datang ke rumahku di kawasan Condong Catur dengan wajah berseri-seri. Dia membawa setumpuk buku tua dan catatan-catatan yang penuh dengan aksara Jawa. "Rif, lihat ini. Aku dapat ilmu yang luar biasa dari Mbah Karso di Imogiri," kata Dimas sambil membuka-buka buku lusuh yang baunya apek. "Ilmu apa lagi, Mas? Kamu kan sudah belajar macam-macam dari dulu. Dari tenaga dalam sampai meditasi. Apa bedanya?" tanyaku sambil menyeduh kopi untuk kami berdua. Dimas menatapku dengan mata berbinar. "Ini berbeda, Rif. Ini ilmu Rogo Sukmo. Ilmu untuk memisahkan jiwa dari raga. Bayangkan, kita bisa bepergian kemana saja tanpa tubuh fisik. Bisa melihat dimensi lain, bertemu dengan arwah leluhur, bahkan bisa tahu apa yang terjadi di tempat yang jauh." Aku tertawa hambar. "Dimas, kamu sudah umur 33 tahun. Masa masih percaya gituan? Itu mitos, Mas." "Bukan mitos," bantah Dimas dengan nada agak tinggi. "Mbah Karso bilang ini ilmu kanuragan kuno yang dimiliki para prajurit Mataram. Bahkan Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Sela menguasai ilmu ini. Ini ilmu sejati untuk mencapai kesempurnaan spiritual." Aku menggeleng. "Terus kamu mau belajar ilmu itu? Bahaya nggak?" Dimas terdiam sejenak, wajahnya menjadi serius. "Mbah Karso bilang memang ada bahayanya. Kalau sukma tersesat atau tidak bisa kembali ke tubuh fisik bisa kesurupan makhluk halus. Atau kalau niatnya salah, bisa kena tulah. Tapi Mbah Karso janji akan membimbing aku. Dia bilang aku punya potensi karena garis keturunanku dari Mataram." "Lalu kenapa kamu cerita ke aku?" tanyaku curiga. "Karena aku butuh orang yang bisa menjaga tubuhku saat aku meraga sukma nanti. Mbah Karso bilang, selama jiwa berkelana, tubuh fisik harus dijaga oleh orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak, tubuh bisa dimasuki makhluk jahat. Kamu sahabatku, Rif. Aku percaya sama kamu." Aku menghela napas panjang. "Dimas, ini kedengarannya gila. Tapi kalau kamu sudah bulat memutuskan, ya sudah. Aku akan bantu. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahkan aku." Dimas tersenyum lebar dan menepuk bahuku. "Makasih, Rif. Kamu emang sahabat sejati." 2 minggu kemudian, Dimas mulai menjalani laku spiritual yang diberikan Mbah Karso. Dia harus puasa mutih selama 40 hari, hanya makan nasi putih dan minum air putih. Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh marah, dan harus meditasi setiap malam mulai pukul 23 hingga subuh. Aku sering menemaninya, dan aku lihat Dimas benar-benar serius menjalani semua itu. "Mbah Karso bilang, ilmu Rogo Sukmo ini bukan mainan," kata Dimas suatu malam saat kami duduk di ruang tamunya. "Aku harus membersihkan rasa, menghilangkan iri, dengki, angkara murka, dan semua sifat buruk. Kalau tidak, jiwa aku bisa diserang oleh makhluk halus jahat saat berkelana di alam gaib." "Makhluk halus apa saja yang bisa menyerang?" tanyaku penasaran. Dimas membuka catatannya. "Banyak. Ada setan, jin jahat, hantu penasaran, dan yang paling berbahaya adalah entitas dari alam barzah, arwah orang mati yang tidak bisa masuk surga atau neraka. Mereka berkeliaran di alam gaib dan suka menyerang jiwa manusia yang lemah. Ada juga siluman yang bisa menyamar jadi siapa saja." "Ngeri juga ya.
Gumamku sambil merasakan bulu kuduk merinding. Makanya aku harus siap mental dan spiritual. Mbah Karso sudah ajarin mantra perlindungan. Nanti saat aku meraga sukma, aku akan dilindungi oleh sedulur papat kelima pancer, 4 saudara spiritual yang lahir bersamaan dengan kita. Sedulur papat? Itu apa? Tanyaku bingung. Menurut kepercayaan Jawa, setiap manusia punya 4 saudara gaib yang lahir bersamaan. Ada yang dari ari-ari, darah, air ketuban, dan tembuni. Mereka jadi pelindung kita di alam gaib. Kalau kita bisa tersambung dengan mereka, kita akan aman. Jelas Dimas, hari ke-38 masa laku Dimas, sesuatu yang aneh terjadi. Aku sedang tidur di rumahku sekitar pukul 2 dini hari ketika ponselku berdering. Dimas. Rif, aku butuh bantuan. Sekarang. Datang ke rumahku, suara Dimas terdengar panik dan napasnya tersengal-sengal. Ada apa, Mas? Tanyaku sambil bergegas bangun dan memakai jaket. Aku hampir berhasil tadi. Jiwaku sempat keluar sebentar. Tapi aku lihat sesuatu. Sesuatu yang mengerikan. Tolong datang sekarang. Aku langsung mengendarai motor menuju rumah Dimas di kawasan Banguntapan. Jarak rumah kami sekitar 7 km. Sepanjang jalan, hatiku was-was. Saat sampai di rumahnya, aku melihat lampu ruang tamu menyala terang. Aku mengetuk pintu berkali-kali. Dimas. Buka pintunya. Pintu terbuka. Dimas berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi. Matanya melotot dan tangannya gemetar. Masuk, Rif. Cepat, bisiknya sambil menarik tanganku. Kami duduk di ruang tamu. Dimas menuangkan air putih untuk kami berdua, tapi tangannya masih gemetar sehingga air sedikit tumpah. Cerita apa yang terjadi? Pintaku. Dimas menarik napas panjang. Tadi aku meditasi seperti biasa. Aku sudah di hari ke-38, tinggal 2 hari lagi. Mbah Karso bilang, biasanya pada hari-hari terakhir ini kesadaran kita akan mulai meningkat. Dan dia benar, Rif. Terus, desakku. Sekitar pukul 1 tadi, aku merasakan getaran hebat di sekujur tubuhku. Rasanya seperti ada listrik mengalir dari kepala sampai kaki. Lalu pandanganku mulai blur, dan tiba-tiba aku melihat tubuhku sendiri dari atas. Aku melayang, Rif. Jiwaku benar-benar keluar dari tubuh, kata Dimas dengan mata terbelalak. Aku menelan ludah. Kamu serius? Sangat serius. Aku bisa lihat tubuhku yang masih duduk bersila di bawah. Rasanya aneh sekali. Aku sadar penuh, bisa berpikir, tapi tidak punya tubuh fisik. Aku coba bergerak dan ternyata bisa. Aku melayang keliling rumah. Aku lihat kamarku, dapurku, semuanya dari sudut pandang yang melayang. Lalu kenapa kamu panik? Bukannya itu yang kamu mau? Wajah Dimas berubah ketakutan. Karena aku lihat mereka, Rif. Makhluk-makhluk itu. Makhluk apa? Di sudut ruang tamu ini, Dimas menunjuk ke sudut ruangan di dekat lemari. Aku lihat sosok hitam besar. Tingginya mungkin hampir 2,5 meter. Tidak punya wajah jelas, hanya siluet gelap. Dia berdiri, dia memandangi tubuh fisikku. Dan di sebelahnya, ada 3 sosok lagi yang lebih kecil. Mereka berbisik-bisik sesuatu yang tidak aku mengerti. Aku merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Terus apa yang kamu lakukan? Aku panik. Aku coba kembali ke tubuhku tapi tidak bisa. Rasanya seperti ada yang menarik jiwaku menjauh. Aku dengar bisikan-bisikan itu semakin keras, semakin mendesak. Mereka seperti memanggil-manggil aku. Aku berusaha keras melawan, melafalkan mantra yang diajarkan Mbah Karso, dan akhirnya aku berhasil masuk kembali ke tubuhku. Begitu sadar, aku langsung meneleponmu. Aku memandang ke sudut ruangan yang ditunjuk Dimas. Tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa aku merasa tidak nyaman. Dimas, mungkin kamu harus hentikan ini. Ini terlalu berbahaya, usulku. Tidak bisa, Rif. Aku sudah di hari ke-38. Mbah Karso bilang kalau aku berhenti sekarang, justru lebih berbahaya. Mereka, makhluk halus itu, sudah tahu keberadaanku di alam gaib. Kalau aku berhenti, mereka akan mengejarku.
Aku harus selesaikan sampai hari ke-40 dan minta perlindungan penuh dari Mbah Karso. Gila. Ini seperti main dengan api, gerutuku. Aku tahu. Makanya aku butuh kamu di sini. Besok malam adalah malam ke-39. Mbah Karso akan datang ke sini untuk membimbing laku terakhirku. Kamu harus ada di sini, Rif. Kumohon. Aku menghela napas. Baiklah. Aku akan datang. Malam berikutnya, tanggal 25 Juli 2025, aku sudah berada di rumah Dimas sejak maghrib. Mbah Karso juga sudah tiba, seorang lelaki tua berusia sekitar 75 tahun dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam menusuk. Dia membawa berbagai perlengkapan, kembang setaman, kemenyan, dan sebuah keris tua. "Kamu Arif?" tanya Mbah Karso dengan suara berat. "Iya, Mbah." "Saya teman Dimas," jawabku sambil menyalaminya. Mbah Karso menggenggam tanganku erat dan menatap mataku dalam-dalam. "Kamu punya aura yang kuat. Baik. Kamu akan melindungi Dimas malam ini. Apapun yang terjadi, jangan sentuh tubuhnya saat dia meraga sukma. Jangan panggil namanya dengan keras. Dan yang paling penting, jangan biarkan siapapun atau apapun mendekat ke tubuhnya. Mengerti?" "Mengerti, Mbah," jawabku dengan deg-degan. Mbah Karso memandang Dimas. "Kamu sudah siap, Nak?" Dimas mengangguk tegas. "Siap, Mbah." "Baik. Ingat semua yang sudah aku ajarkan. Jangan takut. Jangan terpancing oleh bisikan-bisikan mereka. Jaga konsentrasimu. Tujuanmu adalah bertemu sedulur papat dan meminta perlindungan mereka. Setelah itu, kamu harus kembali. Jangan terlalu lama berkelana. Maksimal 1 jam. Mengerti?" "Mengerti, Mbah." Mbah Karso mulai menyusun perlengkapan. Dia meletakkan kembang setaman di 4 penjuru ruangan dan membakar kemenyan. Aroma dupa memenuhi ruangan. Dia juga menancapkan keris tua di depan tempat Dimas akan bermeditasi. "Keris ini akan melindungi tubuhmu dari gangguan makhluk halus," jelas Mbah Karso. "Selama keris ini berdiri, mereka tidak akan bisa menyentuhmu." Pukul 23, Dimas duduk bersila menghadap ke timur. Mbah Karso duduk di sebelah kanannya, aku di sebelah kiri. Mbah Karso mulai melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak aku mengerti. Suaranya rendah dan berirama. Dimas memejamkan mata, napasnya mulai teratur, pelan dan dalam. 10 menit berlalu. 20 menit. Tidak ada yang terjadi. Aku mulai merasa bosan dan kantuk mulai menyerang. Tapi tiba-tiba, tubuh Dimas bergetar hebat. Matanya masih terpejam tapi mulutnya terbuka sedikit. Napasnya menjadi sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Dia sudah keluar," bisik Mbah Karso. "Jiwanya sudah meninggalkan tubuh. Sekarang kita tunggu." Aku memandang wajah Dimas. Wajahnya terlihat sangat damai, tapi juga pucat. Dadanya naik turun sangat pelan. Aku mulai merasa tidak tenang. 5 menit kemudian, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Aku bisa melihat napas kami mengeluarkan uap. Mbah Karso mengeluarkan tasbih dan mulai berzikir pelan. "Mereka datang," bisiknya. "Jangan lihat ke sudut ruangan. Fokus pada tubuh Dimas." Tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku melirik ke sudut ruangan, dan aku menyesal melakukannya. Di sana, aku melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak-gerak. Mereka seperti asap hitam tapi punya bentuk. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Mereka bergerak mendekat perlahan ke arah kami. "Mbah," bisikku ketakutan. "Diam. Jangan takut. Selama kita kuat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa," kata Mbah Karso sambil terus berzikir, tapi bayangan-bayangan itu semakin banyak. Mereka mengelilingi kami, membentuk lingkaran. Aku mendengar bisikan-bisikan aneh, seperti banyak suara berbicara bersamaan tapi tidak jelas. Hawa dingin semakin menusuk. Tiba-tiba, api kemenyan padam. Ruangan menjadi gelap, hanya ada cahaya remang dari lampu teras yang masuk lewat jendela. Mbah Karso langsung menyalakan korek api dan membakar kembali kemenyan. Mereka mencoba mendekat. "Arif, baca ayat kursi." Sekarang, perintah Mbah Karso dengan tangan gemetar,
Aku mulai membaca ayat kursi. Suaraku terdengar bergetar, tapi aku paksa terus membaca. Mbah Karso juga membaca doa-doa perlindungan. Bayangan-bayangan itu seperti mundur sedikit, tapi tidak hilang. 30 menit berlalu. Tubuh Dimas masih tidak bergerak. Napasnya semakin pelan. Aku mulai khawatir. "Mbah, kenapa dia belum kembali?" tanyaku cemas. "Sabar. Dia pasti sedang mencari sedulur patnya. Dunia gaib itu waktunya berbeda dengan dunia kita. Yang dia rasa 10 menit, bisa jadi 1 jam di sini," jelas Mbah Karso, tapi wajahnya juga mulai terlihat khawatir. 45 menit. Aku semakin panik. Wajah Dimas mulai terlihat sangat pucat, bibirnya membiru. Napasnya hampir tidak terasa. "Mbah, dia harus segera kembali." Napasnya hampir hilang, seruku. Mbah Karso menaruh tangannya di dada Dimas, merasakan detak jantungnya. Wajahnya berubah pucat. Ini tidak baik. Jantungnya melemah. Dia terlalu lama di luar. "Arif, bantu aku panggil dia." Kami berdua mulai memanggil nama Dimas secara bersamaan, tidak terlalu keras tapi jelas. "Dimas. Dimas Prasetyo. Kembalilah. Waktunya pulang." Tidak ada reaksi. Tubuh Dimas tetap diam. Bayangan-bayangan di sekeliling kami mulai bergerak gelisah, seperti menari-nari. "Mereka menahan jiwanya," kata Mbah Karso dengan nada panik. "Mereka tidak mau melepaskan dia. Arif, pegang tangannya. Kita harus tarik jiwanya kembali dengan paksa." Aku langsung memegang tangan kanan Dimas, Mbah Karso memegang tangan kirinya. Mbah Karso mulai membaca mantra dengan suara keras, berulang-ulang. Aku ikut membaca ayat kursi dengan keras. Tiba-tiba, tubuh Dimas tersentak hebat. Matanya terbuka lebar, tapi matanya kosong, tidak ada cahaya kehidupan di sana. Mulutnya terbuka dan keluar suara yang bukan suara Dimas. Suara itu rendah, serak, dan mengerikan. "Dia sudah jadi milik kami," jiwanya tersesat, tubuhnya kosong, "kami akan masuk." "Tidak!" teriak Mbah Karso. Dia langsung mengambil keris di depan Dimas dan menempelkannya ke dahi Dimas. "Atas nama leluhur Mataram, atas nama para wali, keluar kamu dari tubuh ini. Di sini bukan tempatmu." Tubuh Dimas kejang-kejang hebat. Mulutnya berbusa. Suara-suara aneh keluar dari mulutnya, kadang tertawa, kadang menangis, kadang menggeram seperti binatang. "Arif, baca surat Yasin sekarang," perintah Mbah Karso sambil terus menekan keris di dahi Dimas. Aku langsung membuka HP-ku yang untungnya ada aplikasi Al-Quran digital. Dengan suara gemetar, aku mulai membaca surat Yasin. Mbah Karso terus membaca mantra-mantranya. Pertempuran tak kasat mata itu berlangsung hampir 1 jam. Tubuh Dimas terus kejang-kejang, berteriak-teriak dengan berbagai suara yang bukan suaranya. Kadang suara perempuan tua, kadang suara anak kecil, kadang suara yang sangat mengerikan. Sampai akhirnya, sekitar pukul 1.15 dini hari, tubuh Dimas terhentak keras ke belakang, kepalanya membentur lantai. Lalu dia diam. Tidak bergerak sama sekali. "Dimas!" teriakku panik. Aku memeriksa nadinya. Masih ada, tapi sangat lemah. Mbah Karso menempelkan telinganya ke dada Dimas. Jantungnya masih berdetak. Dia hidup. Tapi, jiwanya belum kembali sepenuhnya. Ini sangat berbahaya. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Kami berdua langsung mengangkat Dimas dan membawanya ke mobil Mbah Karso. Sepanjang perjalanan ke RS Panti Rapih, Dimas tidak sadarkan diri. Tubuhnya dingin dan wajahnya pucat sekali. Di IGD, dokter dan perawat langsung menangani Dimas. Berbagai pemeriksaan dilakukan. Hasilnya mengejutkan. Secara fisik, Dimas sehat. Tidak ada masalah dengan jantung, otak, atau organ lainnya. Tapi dia tidak sadar. Dia koma. Secara medis, kami tidak menemukan penyebab mengapa pasien koma, kata dokter jaga. Semua organ fungsinya normal. Ini sangat aneh. Sepertinya ini kasus psikologis atau yang lain. Mbah Karso menatap Dimas yang terbaring di ranjang icu dengan wajah penuh penyesalan. Aku sudah peringatkan dia. Ilmu Rogo Sukmo bukan untuk orang yang belum benar-benar siap. Jiwanya terperangkap di alam gaib, ditawan oleh makhluk-makhluk itu. Tubuhnya ada di sini, tapi jiwanya di sana.
Lalu bagaimana caranya mengembalikan jiwanya, Mbah? Tanyaku putus asa. Hanya ada satu cara. Seseorang harus masuk ke alam gaib, menemukan jiwanya, dan membawanya kembali. Tapi itu sangat berbahaya. Orang yang masuk bisa jadi ikut terperangkap. Saya akan melakukannya, kataku tiba-tiba. Dimas sahabat saya. Saya tidak akan membiarkan dia seperti ini. Mbah Karso menatapku tajam. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi di sana, nak. Alam gaib itu penuh dengan makhluk-makhluk jahat. Setan, jin, arwah-arwah tersesat, siluman. Mereka semua akan mencoba mengelabui, menakuti, atau bahkan membunuh jiwamu. Saya tidak peduli. Ajarkan saya bagaimana caranya. Mbah Karso terdiam lama. Akhirnya dia mengangguk pelan. Baiklah. Tapi kamu harus ikut aku dulu ke petilasan di Parangtritis. Di sana aku akan memberimu perlindungan spiritual dan mengajarkan cara meraga sukma dengan benar. Persiapanmu hanya 3 hari. Tidak ada waktu lagi. Kalau lebih dari 3 hari, jiwa Dimas bisa hilang selamanya atau tubuhnya dimasuki makhluk lain secara permanen. 3 hari yang paling melelahkan dalam hidupku. Di petilasan Parangtritis yang sunyi dan dikelilingi pohon-pohon besar, Mbah Karso mengajariku puasa total. Tidak makan, tidak minum, hanya meditasi dan membaca doa-doa perlindungan. Dia juga mengajariku mantra-mantra kuno untuk melindungi jiwaku saat berkelana di alam gaib. Ingat, Arif, kata Mbah Karso di malam ketiga, saat jiwamu keluar dari tubuh, kamu akan melihat banyak hal yang menakutkan. Jangan percaya apapun yang kamu lihat atau dengar. Makhluk-makhluk itu pandai menyamar. Mereka bisa jadi sosok orang yang kamu kenal, bisa jadi sosok yang indah, atau menakutkan. Mereka akan mencoba mengelabui atau menakutimu agar kamu tersesat. Bagaimana saya tahu mana yang asli dan mana yang bukan? Tanyaku. Percaya pada hatimu. Dan ingat, kamu mencari Dimas. Jangan terpancing oleh apapun selain itu. Begitu kamu temukan jiwanya, pegang erat dan ucapkan mantra pengembalian yang sudah kuajarkan. Kalian berdua harus kembali bersama. Malam tanggal 28 Juli 2025. Aku sudah kembali ke rumah Dimas. Mbah Karso sudah menyiapkan segalanya seperti malam itu. Tubuh Dimas sudah kami bawa pulang dari rumah sakit dengan paksa. Mbah Karso bilang dia harus berada di tempat jiwanya terakhir kali keluar. Tubuh Dimas terbaring di kasur. Wajahnya masih pucat dan nafasnya masih sangat lemah. Aku duduk bersila di samping kasurnya, siap melakukan hal yang paling menakutkan dalam hidupku. Arif, kata Mbah Karso, apapun yang terjadi pada tubuhmu, aku akan jaga. Tapi ingat, kamu hanya punya waktu 2 jam. Lebih dari itu, tubuhmu akan mulai melemah dan kamu akan sulit kembali. Mengerti? Mengerti, Mbah. Semoga Tuhan melindungimu, nak. Aku memejamkan mata dan mulai memusatkan pikiran seperti yang diajarkan Mbah Karso. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah sekitar 30 menit meditasi mendalam, aku merasakan sensasi aneh. Tubuhku seperti ringan, melayang. Aku membuka mata, dan aku terkejut. Aku melihat tubuhku sendiri yang masih duduk bersila di samping Dimas. Mbah Karso duduk di pojok ruangan, membaca doa. Aku melayang di atas, melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Aku berhasil, gumamku, tapi tidak ada suara. Aku sadari aku tidak punya mulut fisik sekarang. Aku mencoba bergerak. Cukup berpikir untuk bergerak, dan aku pun bergerak. Aku melayang keluar dari kamar. Di ruang tamu, aku melihat mereka. Bayangan-bayangan hitam yang berkeliaran. Ada yang duduk di sofa, ada yang berdiri di sudut, ada yang melayang-layang di udara. Mereka semua menoleh padaku bersamaan, aku merasakan hawa mengerikan. Mereka mulai bergerak mendekatiku. Aku langsung membaca mantra perlindungan dalam hati. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh spiritualku, dan bayangan-bayangan itu berhenti, tidak berani mendekat. Di mana Dimas? Teriakku dalam hati. Tiba-tiba, sebuah pintu cahaya muncul di tengah ruangan. Pintu itu berputar-putar, memancarkan cahaya ungu yang redup. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalam pintu itu. Sensasi yang aku rasakan sulit dijelaskan. Seperti jatuh, terbang, dan tenggelam bersamaan. Lalu aku mendarat, kalau bisa disebut mendarat, di sebuah tempat yang sangat aneh. Aku berada di sebuah dataran luas yang diselimuti kabut tebal.
Langit di atas berwarna merah darah. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Hanya cahaya merah yang menyeramkan. Di sekeliling aku, ada pohon-pohon mati dengan ranting-ranting yang seperti tangan-tangan mencakar langit. Ini alam gaib. Gumamku. Aku mulai berjalan, atau lebih tepatnya melayang, mencari Dimas. Tapi tempat ini sangat luas dan membingungkan. Tidak ada arah yang jelas. Tidak ada petunjuk. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Arif. Arif, tolong aku. Dimas, teriakku. Aku langsung bergerak menuju asal suara di balik kabut. Aku melihat sosok Dimas. Dia duduk meringkuk, memeluk lututnya, di bawah sebuah pohon mati. Dimas. Aku datang untuk membawamu pulang, teriakku sambil mendekatinya. Tapi saat aku hampir sampai, sosok itu menoleh. Wajahnya bukan wajah Dimas. Wajahnya hancur, penuh luka berdarah, matanya kosong tanpa bola mata. Mulutnya menganga lebar dan keluar suara mengerikan. Arif, bergabunglah dengan kami. Aku mundur cepat. Itu bukan Dimas. Itu makhluk yang menyamar. Sosok itu mulai berubah. Tubuhnya memanjang, tangannya memanjang seperti cabang pohon dengan kuku-kuku tajam. Dia merangkak cepat ke arahku sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Aku langsung membaca mantra perlindungan. Cahaya keemasan muncul lagi, membentuk perisai. Makhluk itu membentur perisai dan terpental, lalu menghilang dalam kabut sambil meraung-raung kesakitan. Jangan terpancing, jangan terpancing, gumamku mengulang nasihat Mbah Karso. Aku melanjutkan pencarian. Sepanjang jalan, aku melihat banyak hal mengerikan. Arwah-arwah manusia yang berjalan tanpa arah dengan wajah kosong. Makhluk-makhluk aneh dengan bentuk yang tidak masuk akal, ada yang seperti manusia tapi berkepala binatang, ada yang seperti asap tapi bersuara, ada yang seperti bayangan tapi punya mata merah menyala. Beberapa kali makhluk-makhluk itu mencoba mendekatiku, berbisik-bisik dengan suara menggoda. Bergabunglah dengan kami, di sini tenang, di sini damai, kembalilah ke dunia, jiwamu tidak diinginkan di sana, Dimas sudah menjadi bagian kami, kamu tidak akan menemukannya. Tapi aku terus mengabaikan semuanya, terus membaca mantra perlindungan, dan terus mencari. Entah sudah berapa lama aku berkelana. Waktu di sini tidak jelas. Akhirnya aku mendengar suara tangisan. Suara yang aku kenal. Suara Dimas. Aku bergegas ke arah suara itu. Di sebuah jurang yang dalam, aku melihat Dimas. Jiwa Dimas terkurung dalam sangkar cahaya berwarna hitam. Di sekitar sangkar itu, ada puluhan makhluk halus yang menjaganya. Mereka berputar-putar mengelilingi sangkar sambil menggerak-gerakkan tangan mereka, seperti sedang melakukan ritual. Dimas, teriakku. Dimas menoleh. Wajahnya sangat pucat dan lemah. Matanya berair. Arif, kamu datang, tapi jangan mendekat. Mereka akan menangkapmu juga, teriak Dimas lemah. Makhluk-makhluk itu semua menoleh padaku. Lalu mereka bergerak cepat, mengelilingiku, membentuk tembok hidup. Salah satu makhluk, yang paling besar, dengan bentuk seperti bayangan hitam raksasa dengan mata merah menyala, bergerak maju. Suaranya menggelegar. Manusia, berani masuk ke wilayah kami? Jiwamu akan kami ambil, lepaskan Dimas. Dia bukan milik kalian, teriakku dengan semua kekuatan yang aku punya. Makhluk itu tertawa, suara tawa yang membuat seluruh tempat itu bergetar. Dia yang datang ke sini. Dia yang membuka pintu. Sekarang dia milik kami. Dan kamu juga. Puluhan makhluk itu mulai menyerang. Mereka datang dari segala arah, mencoba merobek perisai perlindunganku. Aku terus membaca mantra, terus memperkuat perisai, tapi mereka terlalu banyak. Salah satu makhluk berhasil menembus perisaiku dan mencakar lengan spiritualku. Rasa sakitnya luar biasa, jauh lebih sakit dari luka fisik. Rasanya seperti jiwaku sobek. Arg, aku berteriak kesakitan. Arif, lari. Tinggalkan aku. Kamu tidak akan bisa menyelamatkanku, teriak Dimas dari dalam sangkar. Tapi aku tidak mungkin meninggalkan sahabatku. Aku terus bertahan, terus melawan. Tapi aku sadari, aku kalah jumlah. Mereka terlalu banyak dan terlalu kuat. Dalam keputusasaan, aku ingat sesuatu. Mbah Karso pernah bilang, di saat paling genting, panggil sedulur papat, 4 saudara spiritual yang melindungi setiap manusia. Dengan sisa kekuatan, aku menutup mata dan berteriak dalam hati, sedulur papat, 4 saudara spiritualku. Aku mohon perlindungan.
Bantu aku selamatkan sahabatku. Tiba-tiba, 4 cahaya terang muncul di sekelilingku. Warna-warna berbeda, putih, merah, kuning, dan hitam. Cahaya-cahaya itu membentuk sosok-sosok manusia bercahaya. Mereka berdiri melingkariku, melindungiku. Makhluk-makhluk halus itu mundur. Mereka seperti ketakutan dengan kehadiran 4 sosok ini. Salah satu sosok bercahaya, yang berwarna putih, berbicara dengan suara yang lembut tapi kuat. Kami di sini, saudaraku. Kami akan membantumu. Keempat sosok itu bergerak cepat, melawan puluhan makhluk halus. Pertempuran dahsyat terjadi. Cahaya berbenturan dengan kegelapan. Suara-suara menggelegar memenuhi alam gaib itu. Aku melihat kesempatan. Aku bergegas ke sangkar tempat Dimas dikurung. Aku menyentuh sangkar hitam itu dan membaca mantra pembebasan yang diajarkan Mbah Karso. Sangkar itu mulai retak. Cahaya hitam memudar. Aku terus membaca mantra dengan keras. Hentikan dia, raung makhluk raksasa itu. Dia bergerak cepat ke arahku, meninggalkan pertempurannya dengan sedulur papat. Tapi salah satu sedulur papat, yang bercahaya merah, menghadangnya. Mereka bentrok dengan dahsyat, menciptakan ledakan energi yang membuat seluruh tempat berguncang. Sangkar akhirnya pecah. Dimas jatuh ke tanganku. Jiwanya sangat lemah, hampir tidak bercahaya lagi. Dimas, kita harus pulang. Sekarang, teriakku sambil memeluk jiwa Dimas. Arif, aku tidak kuat, tinggalkan aku. Bisik Dimas lemah. Tidak. Kita pulang bersama. Aku memegang jiwa Dimas erat dan mulai membaca mantra pengembalian. Pintu cahaya mulai terbentuk di hadapan kami. Jangan biarkan mereka kabur. Raung makhluk raksasa, puluhan makhluk halus bergerak mengejar kami. Tapi keempat sedulur papat membentuk tembok pelindung. Pergi. Sekarang, kami akan menahan mereka, teriak sedulur papat yang berwarna putih. Aku tidak membuang waktu. Aku menarik jiwa Dimas dan masuk ke pintu cahaya. Sensasi jatuh, terbang, tenggelam itu kembali. Lalu, aku terbangun. Aku membuka mata dan melihat wajah Mbah Karso yang pucat. Arif. Syukurlah. Kamu hampir tidak bisa kembali. Sudah hampir 3 jam, teriak Mbah Karso. Aku tersengal-sengal, tubuhku berkeringat dingin. Aku langsung menoleh ke Dimas, tubuh Dimas bergetar. Lalu matanya terbuka. Dimas, teriakku senang, tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Saat aku lihat matanya, ada yang salah. Matanya kosong. Dingin, lalu Dimas tersenyum. Senyum yang bukan senyumnya. Senyum yang mengerikan dengan suara yang bukan suaranya, suara yang rendah dan menakutkan. Dia berkata, "Terima kasih sudah membawa kami kembali." Mbah Karso langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Tidak. Ada yang ikut masuk. Ini bukan Dimas. Ini makhluk lain. Aku terperangah. Tidak. 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 Tubuh Dimas, atau apapun yang ada di dalam tubuh itu, bangkit dari kasur. Gerakannya aneh, tidak natural. Dia menatap kami berdua dengan senyum mengerikan. Dimas sudah tidak ada. Jiwanya hancur di sana. Dan sekarang tubuh ini milik kami. Tidak, aku berteriak putus asa. Aku langsung menyerang, mencoba menarik makhluk itu keluar. Tapi kekuatannya luar biasa. Dia melempar aku hingga tubuhku membentur dinding. Mbah Karso langsung mengambil keris dan mulai membaca mantra pengusiran. Tapi makhluk di dalam tubuh Dimas hanya tertawa. Mantra tua itu tidak berguna untuk kami. Kami sudah menyatu dengan tubuh ini. Satu-satunya cara mengusir kami adalah dengan membunuh tubuh ini. Berani? Mbah Karso terlihat sangat kalut. Tangannya gemetar memegang keris. Kalian tidak berani. Karena tubuh ini masih tubuh sahabat kalian. Dia masih hidup. Dan kalian tidak akan membunuhnya. Betul? Makhluk itu tertawa lagi, lalu dengan gerakan cepat, makhluk itu, menggunakan tubuh Dimas, lari keluar dari rumah. Kami mengejarnya, tapi dia terlalu cepat. Dia menghilang dalam kegelapan malam. Aku berdiri di depan rumah Dimas, lutut lemas, air mata mengalir. Mbah Karso berdiri di sampingku dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan aku, Arif. Aku seharusnya tidak membiarkan kalian mencoba ilmu ini. Aku terlalu percaya diri. Dan sekarang,
Dimas benar-benar hilang. Jiwanya hancur, tubuhnya diambil alih, kata Mbah Karso dengan suara parau. Ini salah saya, gumamku. Saya yang membawa makhluk itu kembali. Saya yang, bukan salahmu. Mereka terlalu pintar. Mereka menyamar sebagai jiwa Dimas. Kamu tidak salah. 3 bulan berlalu sejak kejadian itu. Sampai sekarang, Dimas, atau lebih tepatnya makhluk yang menggunakan tubuh Dimas, belum ditemukan. Polisi mencarinya, tapi tidak ada jejak. Keluarga Dimas hancur. Mereka mengira anaknya menghilang tanpa tahu yang sebenarnya terjadi, dan aku hidup dalam penyesalan setiap hari. Setiap malam aku bermimpi buruk tentang kejadian itu. Aku melihat wajah Dimas di dalam sangkar itu, berteriak minta tolong. Aku melihat senyum mengerikan makhluk itu menggunakan tubuh sahabatku yang lebih menakutkan. Seminggu yang lalu aku menerima pesan WhatsApp dari nomor Dimas. Isinya, aku masih di sini, Rif. Di dalam kegelapan. Sendirian. Kedinginan. Tolong aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Aku tahu itu bukan Dimas yang mengirim. Itu makhluk yang memainkan aku. Tapi tetap saja, setiap kali aku baca pesan itu, hatiku hancur. Mbah Karso sudah kembali ke Imogiri. Sebelum pergi, dia berpesan, Arif, jangan pernah coba lagi masuk ke alam gaib. Mereka sekarang tahu siapa kamu. Mereka akan mengejarmu. Baca doa setiap hari, jaga dirimu, dan jangan pernah tidur terlalu larut malam. Itu saat mereka paling kuat. Aku menulis kesaksian ini sebagai peringatan. Ilmu Rogo Sukmo itu nyata. Alam gaib itu nyata. Dan makhluk-makhluk di sana sangat berbahaya. Jika kalian tertarik dengan ilmu ini, kumohon, jangan coba. Tidak peduli seberapa penasaran kalian, tidak peduli seberapa yakin kalian sudah siap. Kalian tidak akan pernah benar-benar siap menghadapi mereka. Dimas adalah orang yang baik. Dia hanya ingin mencapai kesempurnaan spiritual. Dan sekarang, jiwanya hancur di alam gaib, tubuhnya diambil alih makhluk jahat, dan aku kehilangan sahabat terbaik. Beberapa hal tidak seharusnya diutak-atik oleh manusia. Batas antara dunia kita dan dunia mereka ada untuk alasan tertentu, dan aku belajar itu dengan cara yang paling menyakitkan. 2 minggu setelah aku menulis kesaksian di atas, sesuatu yang mengerikan terjadi lagi. Aku sedang tidur sekitar pukul 2 dini hari ketika aku terbangun karena merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Aku membuka mata, dan aku melihatnya berdiri di pojok kamar Dimas. Atau tubuh Dimas, dia berdiri di sana, dalam kegelapan, menatapku dengan mata yang tidak berkedip. Senyum mengerikan terpasang di wajahnya. Halo, Arif, katanya dengan suara yang bukan suaranya. Kami datang menjemputmu. Sudah waktunya kamu bergabung dengan kami. Di sana, Dimas menantimu. Dia kesepian. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku seperti dibekukan. Aku hanya bisa menatap makhluk itu dengan horor. Dia mulai berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap langkah membuatku semakin ketakutan. Kamu tidak bisa lari, Arif. Kami sudah menandaimu saat kamu masuk ke dunia kami. Jiwa kamu sudah terhubung dengan kami. Cepat atau lambat, kamu akan kembali ke sana. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia sudah sangat dekat sekarang. Tangannya terulur, hendak menyentuhku. Dalam keputusasaan terakhir, aku berteriak dalam hati memanggil sedulur papat seperti yang aku lakukan di alam gaib. Tiba-tiba, 4 cahaya muncul di kamarku. Putih, merah, kuning, hitam. Keempat sedulur papat muncul, membentuk lingkaran pelindung di sekitar tempat tidurku. Makhluk itu mundur. Wajahnya, wajah Dimas, berubah marah. Mereka tidak bisa melindungimu selamanya. Kami akan kembali. Dan saat itu tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dengan gerakan cepat, dia melompat keluar jendela kamarku di lantai 2 dan menghilang dalam kegelapan. Aku terengah-engah, tubuhku gemetar hebat. Keempat sedulur papat perlahan memudar, tapi sebelum hilang sepenuhnya, salah satu dari mereka, yang bercahaya putih, berbicara, "Saudaraku, kamu dalam bahaya besar. Mereka tidak akan berhenti mengejarmu. Kami akan melindungimu sebisa kami. Tapi kamu harus kuat. Jangan menyerah pada ketakutan." Lalu mereka hilang, dan aku sendirian lagi di kamar yang gelap. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam aku merasakan kehadiran mereka, menungguku, mengintaiku.
Kadang aku mendengar bisikan-bisikan di luar jendela. Kadang aku melihat bayangan Dimas berdiri di kejauhan, menatapku. Aku tahu hari itu akan datang. Hari ketika sedulur papa tidak cukup kuat lagi melindungiku. Hari ketika mereka berhasil menarikku kembali ke alam gaib, dan kali ini, aku tidak akan bisa kembali lagi. Ini adalah kisah nyataku. Peringatanku. Ilmu Rogo Sukmo memang nyata, tapi juga sangat berbahaya. Jangan pernah coba. Karena sekali kamu membuka pintu ke dunia mereka, pintu itu tidak akan pernah tertutup lagi sepenuhnya, dan sekarang, aku harus hidup dengan konsekuensi itu setiap hari. Sisaku. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.